Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa sekalian. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang geografi kelas 10. Submaterinya adalah tentang pengetahuan dasar geografi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yakni melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyidikan sederhana dan mengolah informasi, diharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat mendeskripsikan pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Pada pertemuan pertama ini akan kita bahas ada 3. Yang pertama adalah tentang mengidentifikasi ruang lingkup geografi. Kemudian yang kedua tentang membedakan objek studi formal dan material. Dan yang ketiga adalah membedakan aspek fisik dan non-fisik geografi. Nah, 3 hal ini akan kita bahas dalam pertemuan ini. Kita mulai pembahasan supaya lebih paham. Kita harus tahu sejarah perkembangan geografi. Nah, bagaimana sejarah perkembangan geografi? Lihat pada slide ini ada kurang lebih 5 tahapan perkembangan geografi. Yang pertama adalah geografi klasik, kemudian geografi abad pertengahan, kemudian geografi modern. Nah, perkembangan berikutnya yaitu geografi akhir abad 19 sampai dengan abad 20, dan yang saat ini adalah geografi mutakhir. Nah, geografi klasik bagaimana? Nah, lihat di sini ya. Geografi klasik ini sudah dikenal sejak zaman Romawi kuno, dan pengetahuan tentang bumi pada masa itu masih dipengaruhi oleh mitologi serta cerita rakyat. Pada awalnya, ruang muka bumi banyak digambarkan oleh para pelancong, oleh para wisatawan, oleh para pengembara. Mereka menjelaskan pengalaman mereka ketika menemukan daerah berbeda dengan daerah asalnya. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam kategori geografi klasik adalah Anaximander, Thales, Herodotus, Eratosthenes, Claudius Ptolemus, dan Strabo. Nah, ini adalah gambar mengenai alam semesta yang dibuat oleh Anaximandros. Ini ada peta Eropa, ini ocean lautan, ya. Kemudian ini ada gambaran alam semesta di mana bumi ada di pusat, kemudian bintang-bintang, bulan, dan matahari. Nah, ini gambaran tentang bumi kita dan alam semesta yang ada pada geografi klasik. Nah, lihat di sini. Ini adalah peta yang dibuat oleh Herodotus. Herodotus ini ada Libya dan Eropa, kemudian laut. Nah, ini gambaran peta yang dibuat oleh Herodotus. Oke.
Nah, berikutnya ini adalah gambaran peta yang dibuat oleh Eratosthenes pada era geografi klasik. Tampilannya masih sederhana. Pada era geografi klasik yang peta yang digambar oleh Eratosthenes ini menyertakan India, kemudian Ariana, Libya. Oke. Itu adalah gambaran pengetahuan geografi pada perkembangan geografi klasik. Perkembangan berikutnya adalah geografi modern, yaitu abad ke-18. Pada periode ini geografi berkembang lebih jauh dengan diletakkannya dasar pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris itu pengetahuan yang didasarkan pada panca indera, ya, apa yang bisa dilihat, didengar, diraba, dirasakan dan sebagainya. Ini melalui prosedur induktif dengan melakukan observasi dan penjelajahan dalam menyusun hukum-hukum umum pada studi geografi. Nah, tokoh pada masa geografi modern adalah Immanuel Kant, kemudian Alexander Baron van Humboldt, Carl Ritter, dan Charles Darwin. Jadi Charles Darwin ini selain tokoh ilmuwan di biologi, juga diakui sebagai salah satu ilmuwan dalam studi geografi modern. Nah, pada perkembangan berikutnya ini ada geografi akhir abad ke-19 sampai dengan abad 20. Ciri pandang geografi pada akhir abad 19 adalah terhadap iklim. Jadi studinya terhadap iklim, kemudian tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini itu memperdalam geologi. Jadi ciri dari perkembangan geografi akhir abad ke-19 sampai dengan abad 20, kebanyakan ahli geografinya itu lebih senang atau lebih menyukai tentang geologi. Tokohnya adalah Frederick Russell, kemudian Ellsworth Huntington, kemudian Ferdinand von Richthofen, dan Vidal de la Bleche. Itu tokoh-tokoh ilmuwan geografi periode geografi akhir abad ke-19 sampai dengan abad 20. Nah, yang sekarang adalah kita sudah memasuki geografi mutakhir. Pada era geografi mutakhir, perkembangan geografi itu lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan piranti komputer dalam penyelidikannya. Tokoh ilmuwan yang dikenal pada era sekarang, yaitu geografi mutakhir, nih ilmuwan geografinya adalah Wrigley dan Peter Haggett. Nah, dalam perkembangannya ilmu geografi itu dibagi menjadi dua paham. Aliran-aliran ini muncul dalam perkembangan geografi menjelang akhir abad ke-18, ya. Ada aliran fisik determinisme dan aliran posibilisme. Aliran fisik determinisme ini merupakan aliran yang mempercayai bahwa alam sangat menentukan kehidupan manusia. Tokoh aliran ini antara lain Carl Ritter, Frederick Russell, dan Ellsworth Huntington. Kemudian aliran posibilisme. Aliran posibilisme ini memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang aktif
yang dapat membudidayakan alam untuk menunjang hidupnya. Dikenal juga sebagai konsep genre de vie. Tokoh aliran ini yaitu Paul Vidal de la Blache. Nah, tadi kita sudah membahas sejarah perkembangan geografi, mulai dari geografi klasik sampai dengan geografi mutakhir. Berikut juga tokoh-tokohnya dan fokus pengkajiannya. Nah, Bapak mencoba untuk menanyakan apakah kalian sudah memahami apa itu geografi. Nah, ini berikutnya kita bahas tentang definisi geografi. Geografi berasal dari dua kata, yaitu geo dan graphein. Nah, geo itu artinya bentangan bumi, dan grafi itu adalah gambaran atau penampakan. Nah, jadi secara bahasa mungkin kita bisa menyederhanakan pengertian geografi adalah gambaran permukaan bumi. Tapi tidak sesederhana itu. Pengertian geografi secara luas adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduknya, kemudian flora dan faunanya, batuannya, iklimnya, tanahnya, airnya, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Nah, definisi geografi ini banyak dikemukakan oleh para ahli, antara lain Alexander dan Gibson, kemudian Erdo Berflech, Richard Hawthorne, Bintarto, Suharjo, Bakarudin, Eratosthenes, Claudius Ptolemaeus, kemudian Immanuel Kant, Imad Sandi, serta ada juga geografi yang dipahami oleh Ikatan Geografi Indonesia. Nah, ini kesimpulan pandangan dari beberapa ahli. Ahli geografi melihat permukaan bumi hubungannya dengan manusia. Mereka memperhatikan bumi sebagai lingkungan hidup manusia, yaitu suatu lingkungan yang memengaruhi manusia untuk dapat hidup. Ada juga ahli geografi yang lebih memusatkan pada organisasi keruangan bagi manusia dan hubungan ekologi dengan lingkungan hidupnya. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa geografi merupakan ilmu yang memiliki penekanan pada bentang alam, tempat, ruang, pengaruh alam terhadap manusia, dan lokasi. Oke. Nah, barangkali ada pertanyaan, boleh diajukan lewat nomor WhatsApp Bapak. Nanti akan dijawab ya. Oke, berikutnya kita bahas tentang objek dan pendekatan geografi. Nah, lihat di sini di slide tentang objek dan pendekatan geografi. Awalnya di sini lihat nih. Tentu geografi ilmu yang lahir tidak sekonyong-konyong. Geografi ya ada seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Jadi perkembangan peradaban manusia, kemudian manusia melakukan perjalanan. Dalam perjalanan tersebut tentunya ada sebagian yang mencatat perjalanan-perjalanannya
dan lahirnya yang namanya geografi. Nah, ini konsep geografi ya, seperti yang tadi sudah dibahas sedikit. Geografi ini bahasa dari Yunani, geo itu bumi, graphen itu mencitrakan, mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan. Jadi geografi itu adalah gambaran, pencitraan tentang bumi. Oke, lihat nih. Geografi gampangnya atau secara istilah bisa kita definisikan ini ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang, lingkungan, dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Ciri khas geografi ada tiga ciri khasnya. Yang pertama adalah spasial itu keruangan. Kemudian yang kedua ekologikal, kewilayahan, dan yang ketiga yaitu regional. Regional itu gabungan antara spasial dan ekologikal. Itu tiga ciri khas dari geografi ya. Nah, bagaimana objek studi geografinya? Ada dua objek ya, setiap pengetahuan pasti memiliki dua objek. Yang pertama adalah objek material dan yang kedua adalah objek formal. Objek material itu tentang apa yang dipelajari. Nah, di dalam geografi, objek materialnya adalah fenomena geosfer. Ya, fenomena penampakan yang ada di bumi. Nah, kemudian objek formalnya, objek formal itu sudut pandang terhadap objek material. Objek formalnya yaitu keruangan, region ya. Di objek formal geografi adalah keruangan atau region. Regional ini adalah gabungan antara spasial dan gabungan antara spasial dan ekologikal ya. Oke. Nah, ini objek studi geografi. Berikutnya ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ini sangat luas, yaitu menyangkut segala fenomena atau gejala pada geosfer. Geosfer itu merupakan lingkup kajian geografi yang terdiri atas 4 komponen utama, yaitu atmosfer. Atmosfer itu berarti kan yang ada di lapisan udara bumi ya, litosfer, biosfer, dan hidrosfer. Nah, menurut Rod Murphy, kalau biosfer ini apa tadi? Biosfer itu tentang makhluk hidupnya ya, yang ada di bumi. Hidrosfer ini air. Nah, oke, sekarang menurut Rod Murphy, lingkup geografi berkaitan dengan aspek lingkungan fisik alam dan aspek lingkungan manusia. Fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan ruang lingkup geografi dapat dijelaskan dengan pendekatan geografi, di mana analisisnya menggunakan pertanyaan 5W plus 1H. What, when, where, why, who, dan how. Nah, berdasarkan teori lingkungan hidup, lihat di sini ya, kan lingkungan kita kan ada lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik itu kan lingkungan hidup seperti manusia, kemudian hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Ada juga ada lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik ini lingkungan benda tak hidup seperti batu, pasir, udara, dan sebagainya. Nah, irisan antara lingkungan abiotik dan lingkungan biotik ini dapat menghasilkan lingkungan sosial. Jadi interaksi antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik itu menghasilkan lingkungan sosial. Nah, ini berikutnya bagan ruang lingkup geografi. Jadi ternyata geografi itu lingkupnya sangat luas ya. Secara sederhana dapat dibagi ruang lingkup geografi lingkup fisik dan lingkup non fisik. Untuk fisik
yang dikaji aspek topologi. Topologi ini berkaitan dengan letak, luas, bentuk dan batas. Aspek non biotik seperti tanah, air, iklim. Aspek biotiknya manusia, hewan, tanaman. Inilah lingkungan fisik ya, lingkup geografi, lingkup fisiknya. Jadi ada aspek topologi, aspek non biotik dan aspek biotik. Nah, berikutnya ada lingkup non fisik seperti aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik. Aspek sosial diantaranya seperti tradisi, adat kelompok masyarakat, lembaga sosial. Aspek ekonomi seperti industri, perdagangan, perkebunan, transportasi, pasar, dan sebagainya. Kemudian aspek budaya, pendidikan, agama, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Serta aspek politik, pemerintahan, kepartaian, negara, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tetap semangat, tetap belajar meskipun kita masih berada di masa pandemik COVID. Ya. Terima kasih. Sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.